Dede salah satu saksi kunci kasus Vina rupanya sudah mempunyai 2 orang anak yang masih kecil-kecil. Dede saat ini mengakui jika dirinya sudah berbohong di tahun 2026 lalu sehingga membuat 8 orang divonis bersalah dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki di tahun 2016 silam. Dede yang memberanikan muncul ke publik tentunya mengurai berbagai pertimbangan termasuk nasib kedua anaknya. Ia menyadari jika dirinya terancam dipidana lantaran memberikan kesaksian palsu dalam kasus Vina Cirebon. Dede menegaskan, ia siap menerima resiko apapun sebagai konsekuensi hukum yang harus dihadapinya. Dede mengaku siap masuk penjara menggantikan ke-7 terpidana. Sebab, gara-gara kesaksian palsunya di tahun 2016 silam, 8 terpidana kasus Vina, yakni Rivaldi Aditya Wardana, Eko Ramdhani, Koplak, Hadi Saputra, Bolang, Eka Sandi, Tiwul, Jaya, Kliwon, Supriyanto, Kasdul, Sudirman, Saka Tatal Dibui. Seluruhnya divonis penjara seumur hidup kecuali Saka Tatal yang hanya divonis 8 tahun penjara karena saat peristiwa masih usia anak, dan sudah bebas sejak 2020. Dede mengaku, selama 8 tahun dirinya dihantui rasa bersalah. Namun rasa takut akan nasib keluarganya membuat Dede sempat ragu membongkar cerita yang sebenarnya. Hingga akhirnya, Dede bertemu Deddy Mulyadi dan menceritakan soal kesaksian palsunya. Dede bercerita, jika ia takut kedua anak-anaknya akan terlantar jika dirinya terjerat masalah hukum. Menurut Dede, anaknya pertamanya kini duduk di kelas 6 sekolah dasar. Sedangkan, anak keduanya masih balita. Dede menyebut, sang anak bahkan saat ini tak mengetahui masalah hukum yang sedang dihadapinya. Di sisi lain, Deddy Mulyadi menjamin pendidikan kedua anak Dede. Ibtu Rudiana membandingkan pangkatnya untuk membela diri atas kesaksian Dede soal kasus Vina. Rudiana beralasan, pangkatnya tak mungkin memiliki kekuatan untuk membentuk skenario kasus Vina Cirebon. Alasan itu diucap pengacara Ibtu Rudiana, Elza Syarif dalam menanggapi pengakuan Dede Riswanto. Dede lantas membongkar percakapan saat dirinya diminta berbohong soal kasus Vina. Kejadian berawal saat AF meminta Dede ikut ke kantor polisi dan meminta dirinya menjadi saksi kasus Vina. Pada momen itu AF meminta Dede mengikuti arahannya. Tak hanya itu, Dede katakan jika sebelum masuk ruangan AF dan Ibtu Rudiana membuat skenario seolah-olah melihat sosok pelaku kasus Vina. Hasil penelusuran LPSK menunjukkan penyiksaan terhadap para terpidana kasus Vina Cirebon bukan isapan jempol belaka. 8 terpidana, Rivaldi Aditya Wardana, Eko Ramdhani, Hadi, Eka Sandi, Jaya, Supriyanto, Sudirman, Saka Tatal, benar-benar disiksa oknum polisi pada 2016 silam. Selain ke-8 terpidana, Aldi, adik dari Eka Sandi, yang sempat dituduh pelaku juga mengalami penyiksaan yang sama. Wakil Ketua LPSK, Sri Suparyati menyebut ada 12 anggota Polres Cirebon Kota yang menjadi pelaku penyiksaan Saka Tatal dan kawan-kawan. Mereka terdiri dari oknum penyidik yang awalnya tangani kasus pembunuhan berencana Vina dan Eki, serta anggota Polres Cirebon menangani penahanan 8 pelaku. Namun, Sri tidak merinci penyiksaan apa saja yang dilakukan para oknum Korps Bayangkara itu. Sri menuturkan, penyiksaan ini sudah ditangani Divisi Propam Polri pada tahun 2016, tapi para oknum hanya dikenakan sanksi etik saja, tak sampai diproses hukum.
Nasib Aep nampaknya berada di ujung tanduk seusai dikhianati rekannya Dede, bahkan kini Ibtu Rudiana diduga turut cuci tangan, sehingga salahkan Aep dan Dede. Keberadaan Aep pun hingga kini masih jadi misteri. Seperti diketahui, Dede sempat ungkap pengakuan dosa yang buat 8 orang pemuda ditahan polisi karena kasus Vina. Dede mengaku sempat memberikan keterangan palsu dalam kasus Vina Cirebon. Menurut Dede, saat itu dia diperintahkan oleh Ibtu Rudiana dan Aep. Saat itu Dede pun diminta oleh keduanya untuk menceritakan kejadian bohong itu ke penyidik. Kini, Ibtu Rudiana melalui kuasa hukumnya memberikan somasi kepada Dede, Dedi Mulyadi hingga Liga Akbar. Tak hanya itu, bahkan Ibtu Rudiana seolah mencuci tangan dan ogah bela Aep. Seusai pengakuan Dede tersebut, Aep seolah dikhianati dan kini nasibnya berada di ujung tanduk. Dede Riswanto berani mengungkap kebohongan Ibtu Rudiana dan Aep di kasus Vina Cirebon, ternyata bukan tanpa alasan. Selama menjalani konsekuensi atas keberaniannya membongkar kebohongan Aep dan Ibtu Rudiana, Dede Riswanto tak perlu lagi khawatir atas nasib hidupnya. Kehidupan Dede Riswanto, termasuk 2 anaknya telah dijamin. Kini Dede Riswanto membulatkan tekadnya untuk muncul membongkar semua kebohongan Aep dan Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Dedi Mulyadi bahkan menjamin pekerjaan Dede Riswanto setelah kasus Vina Cirebon selesai. Sebelumnya Dede Riswanto berprofesi sebagai kuli bangunan. Dia pernah bekerja dengan Aep di tempat cuci mobil Jalan Perjuangan Cirebon, Jawa Barat selama 1 bulan. Dede Riswanto juga pernah melakoni profesi sebagai satpam. 8 tahun berlalu, Dede akhirnya bicara jujur tentang kesaksiannya di kasus Vina Cirebon. Bukan cuma Dede, masa depan anak-anaknya pun kini sudah dijamin oleh Dedi Mulyadi. Mendapat semua jaminan itu, Dede Riswanto kini bahkan siap menghadapi segala resiko, termasuk hukuman pidana karena telah memberi kesaksian palsu di kasus Vina Cirebon. Di balik keberanian Dede Riswanto membongkar kebohongan Aep dan Ibtu Rudiana, juga ada peran ibunya. Ibu dan kakak-kakak Dede merasa risau setelah mengetahui masalah di kasus Vina Cirebon. Sang ibu secara bertubi membujuk Dede Riswanto untuk berani mengungkap kebohongan tersebut. Namun saat itu Dede masih mempertimbangkan jalan yang bisa dia tempuh. Sampai kemudian kakaknya, Erni, menyarankan untuk menemui Dedi Mulyadi. Akhirnya Dede Riswanto memutuskan untuk pergi dari kediamannya di Tangerang menemui Dedi Mulyadi. Tindakan Dede Riswanto justru berbanding terbalik dengan Aep dan Ibtu Rudiana. Dedi Mulyadi mengaku sejak awal dia mendorong Aep untuk bicara jujur. Mulai dari bicara langsung hingga meminta bantuan orang-orang di sekeliling untuk membujuk Aep. Namun usaha demul tak berbuah hasil. Kini bahkan keberadaan Aep tak diketahui juntrungannya. Pun dengan Ibtu Rudiana yang hingga kini tak jelas keberadaannya. Dede Riswanto, 30, tak cuma mengaku siap dipenjara menggantikan 7 terpidana, namun juga siap dibully netizen gegara baru muncul setelah 8 tahun berlalu. Diketahui, Dede merupakan saksi kunci kasus Vina Cirebon sekaligus teman Aep. Baru-baru ini, Dede membongkar jika keterangannya di tahun 2016 silam merupakan kesaksian palsu. Dede mengaku diajak oleh Aep ke Polres Cirebon untuk memberikan keterangan palsu yakni bersaksi melihat ke-8 orang terpidana menyerang dan melempari Vina dan anak Ibtu Rudiana, Eki yang naik motor melintasi SMPN 11 Kota Cirebon pada 27 Agustus 2016. Sampai ke-8 orang yang disebutkan mengejar Vina dan Eki hingga menghabisinya di flyover Talun, lalu kemudian memerkosa Vina dan membunuh keduanya. Saat itu, Dede yang masih bingung pun bertanya maksud tujuan Aep mengajaknya ke Polres Cirebon. Kemudian disahuti Aep, ini buat jadi saksi. Saksi meninggal anaknya Pak Rudiana. Dede yang merasa tak tahu apa-apa lalu dipaksa Aep untuk mengikuti alur yang ada. Dede mengaku siap masuk penjara menggantikan ke-7 terpidana.
Dirinya siap dibui lantaran merasa bersalah setelah memberikan kesaksian palsu 8 tahun silam. Mulanya, Dede ditanya lebih dulu oleh Ketua Umum Perhimpunan Advokat Indonesia, Pradi, Otto Hasibuan menyoal kesaksian palsu yang dibuatnya. Di sini, Dede mengaku tidak pernah diambil sumpah dan tidak pernah menjalani berita acara pemeriksaan, BAP, di Polda Jabar. Kemudian, Otto langsung menanyakan risiko dari kesaksian palsu yang dibuat Dede pada tahun 2016 silam. Tak cuma itu saja, Dede rupanya sejak awal sudah siap dengan segala risiko yang ada, termasuk menyoal bulian. Dede salah satu saksi kunci kasus Vina rupanya